Di dalam pengalaman umat Tuhan saat mereka berharap kepada kuasa manusia, mereka sering kecewa sebab kekuatan itu sangat terbatas. Sehingga para nabi selalu mengingatkan para pemimpin umat Tuhan, jangan berharap kepada kekuatan perang, kehebatan alat-alat perang, tetapi berharaplah kepada Allah yang lebih kuat dari segala alat perang. Kepadanya lah kita berharap sebagai sumber kekuatan dan pertolongan yang akan memberikan ketenangan, damai sejahtera bagi kita. Betapapun kita mengalami kesusahan, mari menengadah kepadanya, memohon pertolongannya. Selamat hari Minggu Advent ketiga Bapak, Ibu, Saudara-saudara anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mika 7 ayat 7 sampai 13. Tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Allah akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Aku akan menanggung kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan bagiku. Ia akan membawa aku kepada terang sehingga aku melihat keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan rasa malu akan meliputi dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang harinya untuk membangun kembali pagar tembokmu. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan datang kepadamu dari Asyur dan kota-kota Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi mereka menjadi sunyi sepi gara-gara penduduknya sebagai buah perbuatan mereka. Seorang ibu lansia yang terjatuh di tangga rumahnya setinggi 4 meter mengatakan, "Saya merasa seperti mimpi, sebab setelah dokter spesialis radiologi mengatakan bahwa hasil ronsen tidak ada yang patah tulang, saya bersuka cita akan perlindungan Tuhan." Pengakuan imannya menarik bahwa belas kasihan Tuhan menyertainya, sehingga kepalanya terus terjaga tidak dipecahkan oleh tangga besi di mana dia jatuh. Begitulah Nabi Mika mengatakan, di tengah ketidakberdayaan, selalu ada harapan kepada Tuhan. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang bekerja sampai hari ini. Maka di dalam kedaulatannya kita mempercaya di dalam penderitaan, Dia ada bersama dengan kita. Berharap kepada Tuhan tentunya menggerakkan hati kita dengan semangat yang pasti melakukan berbagai hal yang difirmankannya menjadi tindakan kita saat ini. Bila mana Asyur, Edom, musuh Yehuda mempertanyakan kuasa Tuhan yang melindungi umatnya, Nabi Mika mengatakan bahwa di dalam Tuhan ada kepastian masa depan. Kuasa, kehebatan manusia dengan kecanggihan alat perangnya bukanlah penentu kehidupan umat manusia. Namun Tuhanlah yang berdaulat menjadi penentu bagi kehidupan manusia. Inilah ungkapan Nabi yang menjadi ungkapan kita. Aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah menyelamatkanku. Allah akan mendengarkan aku. Ketika sepertinya jalan buntu, tidak ada jalan keluar, iman akan bersuara, berteriak mengarahkan suaranya kepada Tuhan. Dan sikap orang percaya terhadap mereka yang menyombongkan diri terhadap derita umat Tuhan di dalam pengharapannya mengatakan, "Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuh. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku.
Kekuatan iman dalam persoalan berat akan dapat dilalui sebab ada Tuhan menyertai. Sebagai manusia yang lemah, kita boleh mengakui kelemahan kita, mengenal diri sebagai manusia berdosa, maka siap menerima ajaran yang boleh dimaknai untuk menyadarkan. Siap menangguh kemarahan Tuhan ketika telah berdosa kepadanya, sampai Tuhan memperjuangkan perkara dan menegakkan keadilan. Ia akan membawa kepada terang, sehingga melihat keadilannya. Tuhan tidak membiarkan manusia yang dikasihinya yang sudah berserah kepadanya. Saat Tuhan menyambut orang yang berserah kepadanya, maka siapapun yang melakukan hal yang tidak benar akan melihatnya, dan rasa malu akan meliputi dia. Yang berkata kepadanya, di mana Tuhan Allah? Orang percaya akan memandangi dia, diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang hari pemulihan untuk membangun kembali pagar tembok. Pada hari itulah perbatasan akan diperluas, dari berbagai penjuru akan datang, dari Asyur, dari kota-kota Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Inilah hukuman Tuhan. Negeri mereka menjadi sunyi sepi gara-gara penduduknya, sebagai buah perbuatan mereka. Keberdosaan manusia juga berdampak terhadap ketenangan alam, di mana dikatakan bumi menjadi tandus. Tetapi pertobatan orang yang dikasihi Tuhan akan selalu disambut dengan pemulihan. Biarlah apa yang Tuhan tetapkan menjadi terlaksana dalam kehidupan kita. Di Advent ketiga ini kita sudah mulai merasakan sukacita sebab terangnya nyata dalam hidup kita. Mari tetap hidup percaya dalam pengharapan kepadanya. Bagaimanapun beratnya pergumulan kita, jangan putus asa. Tetap mempercayakan diri kepada Dia penyelenggara kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu memberikan kami semangat di dalam penderitaan kami, di dalam tekanan terhadap kehidupan kami. Bila mana sepertinya tidak ada jalan keluar dalam kebuntuan kehidupan kami, maka kami akan tetap berharap kepada Tuhan, kekuatan kami. Sertai kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.